Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alto Faruk Haikal, NIM 235211212. Kali ini aku bakal jelasin kepada kalian terkait tentang impor dan ekspor di Indonesia dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan ekonomi kita. Yang pertama, tentunya aku mau menjelaskan dulu kepada kalian apa sih ekspor dan impor itu dulu. Dan kali ini aku akan menjelaskan ekspor. Menurut KBBI, ekspor adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri, dan mengekspor adalah menjual barang dagang kita ke pasar yang lebih luas, yaitu pasar di luar negeri. Versi yang lebih lengkapnya adalah ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara yang dijual kepada pembeli di negara lain. Ekspor membentuk perdagangan internasional, dan peran ekspor juga sangatlah penting bagi ekonomi modern pada tepatnya. Karena dengan ekspor dapat menawarkan lebih banyak pasar kepada orang dan perusahaan untuk barang-barang mereka. Jadi di sini begitu pentingnya ekspor di dunia perdagangan modern ini. Karena kita tahu bahwasanya di zaman dahulu kita hanya bisa melakukan perdagangan domestik saja, yaitu perdagangan antar wilayah atau antar desa. Tetapi sekarang dengan adanya politik luar negeri juga dan diplomasi, kita juga bisa menjual barang dagangan kita ke negara lain yang tentunya berdampak positif untuk ekonomi makro di dalam negeri karena dapat memperluas pasar mereka. Menurut Rahmadi menjelaskan bahwa pentingnya peranan ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan ekspor mampu menghasilkan devisa bagi negara kita dan juga tidak lepas dari peran pemerintah untuk meningkatkan peran ekspor dalam mendatangkan devisa. Bagaimana sih caranya? Yaitu pemerintah harus bekerja sama dengan para eksportir, dan juga pemerintah berperan mendorong pendapatan dengan menciptakan sektor ekspor yang dapat bersaing dengan produk ekspor dari negara lain. Sedangkan para eksportir juga memiliki peran dalam mencari dan meningkatkan pasar untuk produk ekspor. Jadi kesimpulannya bahwasanya ekspor ini sangat menjadi solusi untuk ekonomi makro dalam negeri kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya ekspor juga dapat memperluas pasar dalam negeri kita sehingga ekonomi bertumbuh. Jadi peran ekspor sangat berperan penting bagi perekonomian di dalam negara. Lanjut, kita membahas tentang impor. Menurut KBBI, impor adalah pemasukan barang dan sebagainya dari luar negeri ke dalam negeri. Dan versi yang lebih detail, impor adalah barang atau jasa yang dibeli di suatu negara yang diproduksi di negara lain. Maksudnya adalah kita sebagai negara membeli barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Dan perlu diperhatikan juga, sebagai suatu negara harus mempertimbangkan sekali impor di negaranya. Karena apa? Menurut Susilo, jika nilai impor suatu negara melebihi nilai ekspornya, maka negara tersebut memiliki neraca perdagangan negatif atau disebut juga defisit perdagangan. Lalu apa sih defisit itu? Defisit adalah jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja negara. Dalam kasus impor dan ekspor, defisit perdagangan itu apa sih? Seperti yang aku jelasin tadi, defisit adalah timpangan yang tidak seimbang. Ketika suatu negara impornya lebih besar daripada ekspornya, maka itu adalah perdagangan neraca yang negatif atau yang disebut defisit. Lalu kenapa sih alasan negara itu harus impor? Jawabannya, kemungkinan besar negara yang melakukan impor barang atau jasa ialah negara-negara yang tidak dapat memproduksi barang atau jasa tersebut, atau bisa tetapi tidak seefisien dan tidak sehemat jika melakukan impor. Jadi kesimpulannya adalah, apa sih alasan impor? Karena suatu negara ini tidak terdapat barang atau jasa yang ada di negara lain. Contohnya adalah misalnya banyak negara yang mengimpor minyak
Dan ini adalah salah satu alasan kenapa negara yang memiliki minyak itu menjadi kaya raya. Karena banyak negara yang tidak bisa memproduksi minyak. Akhirnya negara tersebutlah menjadi incaran impor untuk negara-negara lain, karena negara-negara lain tidak dapat mengelola minyak secara efisien atau tidak ada minyak di negaranya. Tetapi harus diperhatikan bahwasanya tingkat impor itu harus disesuaikan dengan kebutuhan, karena secara otomatis jika kita terlalu banyak impor maka ekonomi makro di dalam negeri juga terganggu, karena banyak masyarakat yang akhirnya tidak dapat melakukan perekonomian karena negara terlalu banyak mengimpor barang yang sudah jadi dari luar negeri. Jadi harus diingat, impor itu harus tetap dibatasi ya teman-teman. Jadi itu dia penjelasan singkat tentang impor dan ekspor dan juga pengaruhnya terhadap ekonomi di Indonesia. Dan dari aku terima kasih banget buat kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Jika ada kurang lebihnya aku minta maaf. Aku Alto Farouk Haikal. Sekian, aku tutup. Thank you for watching. Bye bye.